Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Enanda, saya dari kelas 11 IPA A. Di sini saya ingin membahas soal-soal pada materi efek Doppler. Nah, sebelum saya ke pembahasan soal-soal efek Doppler, sedikit mengulangi apa sih efek Doppler. Efek Doppler dapat kita contohkan sebagai berikut. Ketika kita sedang berjalan, maka ada mobil ambulan melewati kita. Maka yang pertama, ketika ambulan mendekati kita. Yang kedua, ketika ambulan menjauhi kita. Nah, kira-kira akan ada perbedaan bunyi apakah? Nah, hal tersebut disebut fenomena efek Doppler. Nah, selanjutnya itu adalah rumus dari efek Doppler. Rumus dari efek Doppler sebagai berikut. Frekuensi yang didengar oleh pendengar sama dengan kecepatan bunyi plus minus kecepatan pendengar per kecepatan bunyi plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Nah, ada 4 perjanjian tanda, yaitu plus dan minus. Jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka tandanya adalah plus. Yang kedua, jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka bertanda min. Yang ketiga, jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka tandanya adalah plus. Dan sedangkan sebaliknya, yang keempat, jika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka tandanya adalah min. Nah, baiklah, pembahasan dari saya. Selanjutnya saya ingin membahas soal-soal yang saya akan berikan, dan saya ingin mencontohkan kepada kalian. Contoh yang pertama, sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 600 Hz saling mendekati dengan pendengar, masing-masing dengan kecepatan 40 meter per sekon dan 60 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi bunyi yang diterima pendengar adalah diketahui Fs-nya itu 600 Hz dan kecepatan sumber itu 40 meter per sekon. Dia menjadi negatif karena sumber bunyi mendekati pendengar. Lanjut, kecepatan pendengar yaitu 600 meter per sekon. Kenapa dia plus? Karena pendengar mendekati sumber bunyi. Yang terakhir yaitu kecepatan bunyinya itu 340 meter per sekon. Ditanyanya frekuensi bunyi yang diterima pendengar, itu Fp-nya. Jawab, Fp sama dengan kecepatan bunyi ditambah kecepatan pendengar per kecepatan bunyi min kecepatan sumber dikali frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Lalu kita masukkan 340 ditambah 60 per 340 min 40 dikali 600. Jadi 400 per 300 dikali 600. Maka hasilnya adalah 800 Az. Oke, baiklah. Kita ke soal nomor 2. Sumber bunyi dengan frekuensi 360 Hz bergerak menjauhi pendengar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Pendengar bergerak juga menjauhi sumber dengan kecepatan 10 meter per sekon. Maka frekuensi pendengar adalah, dia diketahuinya itu adalah cepat lambat bunyi yaitu 340. Diketahui
Fs frekuensi yang dipancarkan oleh sumber itu 360 Hz. Kecepatan sumber itu 20 meter per sekon. Kenapa dia plus? Karena sumber bunyi menjauhi pendengar. Selanjutnya kecepatan pendengar yaitu 10 meter per sekon. 10 meter per sekon dia menjadi min, sebab pendengar menjauhi sumber bunyi. Yang terakhir yaitu kecepatan bunyinya 340 meter per sekon. Ditanya FP sama seperti soal nomor 1. Tapi yang membedakan soal nomor 1 dan 2 yaitu plus dan minusnya. FP sama dengan kecepatan bunyi min kecepatan pendengar per kecepatan bunyi plus kecepatan sumber dikali frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Itu 340 dikurang 10 per 340 ditambah 20 dikali 360, maka nilainya 330 per 360 dikali 360, maka 360 sama dengan 360 kita coret jadi 330 Hz. Nah, soal yang nomor 3. Seorang siswa sedang berdiri di pinggir jalan ketika sebuah mobil bergerak menjauhi siswa tersebut dengan kelajuan 40 meter per sekon sambil menyembunyikan klakson yang berfrekuensi 300 Hz. Apabila cepat lambat bunyi di udara 360 meter per sekon, maka frekuensi klakson yang didengar oleh siswa tersebut adalah 3. Diketahui kecepatan sumbernya itu 40 meter per sekon. Yang selanjutnya itu kecepatan pendengar itu 0 karena tidak ada kecepatan pendengar, dan F-nya itu 300 Hz dan kecepatan bunyinya itu 360 meter per sekon. Semuanya itu bernilai positif. Ditanya V aksen. Jawab. Soal yang nomor 3 agak berbeda dengan soal yang nomor 1 dan 2. F aksen sama dengan F dalam kurung kecepatan sumber ditambah kecepatan pendengar per kecepatan sumber ditambah kecepatan sumbernya. Masukkan 360 ditambah 0 karena frekuensi pendengar tidak ada, jadi 360 ditambah 40, jadi hasilnya 360 per 400, jadi hasil akhirnya itu berupa 270 Hz. Lanjut yang ke soal nomor 4. Kereta bergerak dengan laju 72 km per jam menuju stasiun sambil menyembunyikan peluitnya. Bunyi peluit kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun dengan frekuensi 720 Hz. Jika laju suara di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi peluit kereta api tersebut adalah 4. Diketahui kecepatan sumber sama dengan 72 km per jam. Karena di sini dia memakai meter per sekon, jadi kita ubah 72 km per jam kita ubah menjadi
meter per sekon, jadi 20 meter per sekon. Karena sumber bunyi mendekati pendengar, maka dia min. Dan kecepatan pendengar itu 0, tidak ada kecepatan pendengar. Kecepatan bunyi itu 340 meter per sekon. Dan frekuensi pendengar itu 720 Hz. Yang ditanya frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Jawab. Fp sama dengan Pi per kecepatan bunyi min kecepatan sumber dikali frekuensi yang dipancar oleh sumber. Masukkan 340 per 340 min 20 dikali Fs. 720 sama dengan 340 per 320 dikali Fs. Jadi hasilnya 230 dikali 400 sama dengan 340 dikali frekuensi yang dipancarkan oleh sumber.